Gadis barbar pilihan Ustadz Tampan. Bab 270. Kumala terdiam saat wanita itu mulai merapikan pasmina miliknya hingga rambutnya tak terlihat. Sekarang selesai. Terima kasih Bu. Kalau gitu Say. Tunggu dulu. Kamu kemarin diantarkan pulang sama Tuan Abisar kan? Lia, kenapa ya Bu? Terlihat Bu Ais begitu khawatir. Dia menatap sekitar dan tidak ada CCTV di sini. Ibu harap jangan terlalu dekat dengan Tuan Abisar. Kau wanita baik, ibu tidak mau terjadi apa-apa dengan kau Kumala. Kenapa Bu? Bukankah kata ibu bahkan pembantu lain bilang majikan kita pria yang baik? Baik, tapi Tuan Abisar juga manusia aneh. Dia memiliki sifat yang agak menyeramkan. Bisa jelaskan padaku, Bu? Intinya jangan terlalu dekat dengan beliau. Sebab dulu almarhumah istri Tuan setelah menikah merasa terkekang. Kebiasaan Tuan Abisar jika sudah mengikat seseorang adalah miliknya, dia tidak akan melepaskannya. Jika sudah dia ikat dan jatuh cinta maka akan mengurunnya di rumah besar ini. Alias tidak boleh keluar dari area rumah ini. Sekalipun Tuan Abisar memisahkan diri dengan keluarganya, tapi kebiasaan dari keluarganya masih melekat dalam dirinya. Kumala tanpa sadar menelan ludah. Ternyata inilah sisi lain dari majikannya. Ini kebiasaan orang Arab dari tempat Tuan dibesarkan, Kumala. Tuan Abisar kan keturunan orang Arab. Keluarga prianya jika menikah dengan seorang wanita pasti wanita itu akan dikurung untuk tetap tinggal di rumah saja, menurut mereka itu yang terbaik untuk istri-istrinya. Walaupun hanya sebagian orang Arab yang menerapkan peraturan itu, salah satunya keluarga Tuan Abisar. Kumala bahkan baru tahu jika majikannya ini ternyata berasal dari Arab. Pantas saja, wajahnya berbeda dari orang di negara ini. Ternyata Tuan Abisar memisahkan diri dari keluarga yang ada di sana. Aku akan berusaha menjauhi Tuan. Kumala pergi ke dapur di mana banyak aneka sayuran yang harus dia buatkan menjadi sup kesukaan majikannya. Pagi ini dia terus kepikiran perkataan dari Bu Ais. Dia jadi takut pada majikannya yang selalu menatapnya dengan penuh ketertarikan itu. Kumala, sudah aku katakan jangan bekerja di dapur lagi. Sana bekerjalah di kebun bersama Pak Dadang. Kenapa kamu keras kepala jadi orang? Sentak wanita bernama Via, jelas dia tidak menyukai pembantu baru ini apalagi baru beberapa hari kerja berhasil. Membuat majikannya tertarik. Tapi kata Bu Ais aku harus memasak karena Tuan Abisar menyukai makananku. Dasar bodoh. Itu hanyalah omong kosong. Kalian ini selalu saja ribut. Sudah jika Tuan tahu kalian ribut pasti dia akan marah, lerai pembantu lainnya yang bekerja untuk membersihkan rumah. Via mendengus kesal, sana pergi. Kumala akhirnya pergi. Berjalan ke koridor rumah, tiba-tiba seorang pembantu sama seperti dirinya mencegatnya. Kamu tidak ada kerjaan kan? Tolong berikan kopi ini untuk Tuan Abisar. Saya harus membantu Bu Ais. Tapi pegang Kumala, lalu antarkan ke kamar Tuan. Kumala terpaksa menerima lalu melangkah menaiki anak tangga. Sampai di kamar Tuan Abisar, ia takut untuk mengetuk pintu. Walaupun majikannya ini sangat baik padanya tetap saja ada perasaan takut. Apalagi kata-kata Bu Ais masih terekam di otaknya. Sekalipun parasnya begitu tampan, tubuhnya yang besar. Itu seperti beruang, orang Arab memang memiliki tubuh besar nan kekar. Kumala sendiri ngeri melihat tuannya yang selalu rajin olahraga. Bahkan tak terhitung banyak alat gym di kamarnya. Masuk nggak ya? Jika aku masuk, aku takut. Tatapan majikannya itu juga menyeramkan saat menatapnya. Kumala masuklah, berapa lama kamu berdiri di sana?
Astagfirullah, kagetnya saat mendengar suara dari atas. Suara itu berasal dari sana. Ternyata di depan pintu majikannya juga terpasang CCTV juga pengeras suara. Kumala baru sadar. Tidak apa pilihan lagi sekarang selain masuk ke kamar tuannya ini. Cinta ada masanya pudar jika kedua belah pihak sering merasa egois, hanya memikirkan diri mereka sendiri. Tapi ada agama sebagai penguat rumah tangga mereka. Itu sebabnya kita harus mencari pria yang paham agama. Cinta, begitu rumit jika diungkapkan kata-kata, sebab cinta tumbuh tiba-tiba. Rasanya Yulia ingin kembali ke masa lalunya, di mana ia mengenal cinta bersama sosok bernama TK Eram. Dari sana Yulia merasakan kebahagiaan yang begitu berarti dan tak terlupakan. Kenapa dengan cinta yang sekarang? Entahlah, Yulia sendiri merasa aneh. Mungkin karena cintanya dibagi dengan anak-anaknya. Suaminya juga jarang mengajaknya keluar berdua akhir-akhir ini, katanya. Sibuk untuk membuat produk sepatu baru khusus anak kecil. Kesibukan itu sungguh membuat Yulia merasa tampa, dia sendirian sekarang tanpa suaminya. Padahal selama ini sekalipun Ikram bekerja, dia ada waktu untuk bersamanya. Sementara Yulia merenung di balkon kamarnya, pria yang dipikirkan oleh Yulia sibuk mengurus pekerjaan di pabriknya juga kefnya. Belum lagi TK Eram setelah pulang kerja harus mengantarkan sang Abi ke rumah sakit untuk check up seperti biasa, sedangkan Hilmi sibuk mengurus pesantren bersama Wardah. Memangnya apa kegiatan Yulia selain menjemput kedua anaknya? Ashar juga sibuk akhir-akhir ini belajar di pesantren bersama Hasyal. Atau mungkin tidak, anaknya yang satu itu sering banyak main. Semua orang memiliki kegiatannya sendiri, sedangkan dirinya hanya bisa merenung di rumah yang sudah ia bersihkan. Hah, membosankan, keluhnya mengeratkan cardigan yang ia kenakan sebab cuaca hari ini begitu dingin. Aku juga ingin membantu pesantren bersama Teh Wardah, tapi aku pasti akan mengacaukannya. Karena Yulia tidak suka kebosanan terlalu lama, dia akhirnya keluar dari rumah setelah berganti pakaian. Terlihat tetangga samping rumahnya berkumpul pagi ini, tengah memilih sayuran yang tampak segar. Pasti mereka membicarakan orang lagi selain membeli sayuran. Yulia menghindari hal itu. Kata suaminya jika orang-orang mulai bergosip ia harus menjauh dari mereka. Tentu saja gosip atau gibah merupakan perbuatan tercela dan dibenci oleh Allah. Mengutip beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan larangan terhadap gibah. Sebagai contoh, dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat 49:12 dinyatakan, dan janganlah sebahagian kamu mengumpat sebahagian yang lain. Mbak Yulia mau kemana? Sini atuh beli sayuran, sayurannya baru loh pada seger-seger semua. Ada juga daging, suami tampan bahkan suka banget dimasakin rendang, ucap sang penjual sayuran membuat langkah Yulia yang ingin pergi ke pesantren. Keluarga suaminya terhenti. Aduh maaf, suami saya udah pergi kerja sambil anterin anak-anak ke sekolah pagi-pagi tadi. Walah meni pagi pisan berangkat nal, sahut ibu-ibu berdaster menggunakan bahasa Sunda. Biasa Ustaz Ikram kan pria super sibuk. Sibuk juga banyak duitnya dia. Beruntung kalau jadi istrinya dapat warisan banyak, belum lagi ke anak-anaknya nanti. Yulia hanya tertawa canggung di balik cadar hitamnya. Harus berhati-hati dalam berbicara sebab ibu-ibu di sini mulutnya begitu tajam. Sekarang udah ngisi lagi Ning? Tanya ibu-ibu berhijab sambil tersenyum tipis. Belum Mbak. Padahal udah pakai jamu penyubur kehamilan kan, kenapa masih belum hamil lagi? Ibu berambut ikal berucap membuat ibu-ibu lain tertawa cekikikan. Mereka tahu hal itu dari Bu Denis yang beberapa hari lalu lewat depan rumah Yulia dan Metihat Ikram memberikan jamu pada istrinya.
Ah, rasanya Yulia ingin kabur dari situasi seperti ini. Dia malu dan juga kesal karena ibu-ibu menggosip di depannya sendiri. Doain aja Bu Ibu. Yulia menanggapinya dengan santai. Ustaz ingin benar-benar pengen punya anak cewek ya. Semoga keinginannya diijabah sama Gusti Allah. Kalau nggak kesampaian bisa tuh adopsi kayak kakakmu Mbak Yulia. Mbak Aisyah. Mandulka. Bu Titi, potong Yulia tersenyum lebar hingga kedua pipinya menyipit. Jangan bicarain kakak saya. Jika ibu melanjutkan ucapan ibu, silahkan pilih mau saya pukul pakai tangan kiri atau kanan. Mata wanita berambut ikal itu membulat sempurna. Saya kelepasan berbicara, maaf. Ibu-ibu lain hanya bisa menahan tawa mereka. Kalau gitu aku pamit Bu Ibu. Assalamualaikum. Tunggu dulu, katanya tanah pesantren bakalan dibeli oleh pengusaha kaya raya Yaning. Saya dengar rumor itu udah tersebar, entah benar atau tidak. Itu cuman gosip aja, tanah pesantren gak akan dijual sampai kapanpun. Abi Laksa bahkan menentang keras. Pesantren ini dibuat oleh Kiai Rahman, mana mungkin dijual oleh keluarga pesantren. Yulia benar-benar pergi setelah mengucapkan salam. Hah, mulut mereka emang gak bisa dijaga. Untung aku cepat-cepat pergi dari sana. Yulia masuk ke wilayah pesantren. Seperti biasa para santri mulai melakukan aktivitas mereka. Beberapa orang yang Yulia lewat menyalami tangannya dan menyapanya. Bagi Yulia menikah dengan Ikram yang memiliki gelar ustaz dan lebih terpenting Gus sebab dia keturunan kiai, begitu berat ia tanggung. Apalagi orang-orang selalu memanggilnya Ning. Lah berbuat salah pasti mendapatkan cibiran. Ning kok gini? Tidak mencerminkan seorang Ning, atau tidak seorang istri dari Ustaz Ikram. Seharusnya dia tidak menikah dengan Ustaz Ikram jika kelakuannya seperti itu. Dan masih banyak lagi cibiran orang-orang. Yulia sampai bosan sendiri rasanya. Yulia memang tidak peduli tanggapan orang lain tentangnya, tapi tetap saja jikaya sendiri menemukan orang yang tidak suka padanya membuatnya tak nyaman. Loh dik, Yulia lagi nyari Ashar ya? Tiba-tiba Yulia berpapasan dengan Gus Hilmi. Kakak iparnya ini begitu rapi dengan jubah putih dan sorban di atas kepalanya. Hilmi begitu sibuk hari ini sebab sebentar lagi Maulid Nabi akan tiba. Nanti di pesantren ini bakalan ada acara Maulid seperti tahun sebelumnya. Hanya saja sekarang Hilmi banyak mengundang para ulama di berbagai kota untuk merayakan di pesantren. Ada juga perlombaan para santri dari asrama masing-masing. Enggak, aku bosan aja bang di rumah sendirian jadinya datang ke sini. Emangnya Ashar di mana ya? Dengan senyuman manis yang selalu Hilmi berikan pada semua orang dia menjawab. Anakmu ada di wilayah asrama santriwan, dik. Biasa dia bukannya belajar sama Hasyal, malam main sama santri. Itu loh main kelereng bersama santri. Ya Allah, anak itu benar-benar. Jika Mas Ubi tahu bisa marah. Aku kira dia belajar loh. Belajar sebentar setelah itu ikut sama santriwan main kelereng. Ada para santri yang tidak belajar pagi di kelas masing-masing yaitu santriwan, sebab kelasnya dipakai oleh santiwati. Santriwan kebagian kelas siang, semuanya. Syukron Bang Hil udah kasih tahu. Afwan, dik. Kalau gitu aku pamit ingin jemput Ashar. Assalamualaikum. Yulia terburu-buru berjalan ke wilayah asrama santriwan. Ada pagar sebagai pembatas yang untung saja tidak dikunci. Ning Yulia ada keperluan apa masuk ke wilayah asrama putra? Tanya sang keamanan santri putra, Ustaz Ilyas. Walaupun usianya sudah kepala 3, pria ini masih tetap tampan. Tak heran para santriwati banyak yang mengaguminya. Mau jemput Ashar, tas.
Bisa tolong panggilkan dia? Maaf merepotkan. Gus Azhar, saya lihat lagi main di belakang asrama. Ning bisa ikut saya? Soalnya jika saya yang minta Gus Azhar pasti nggak mau. Yulia mengangguk. Dia berjalan di belakang Ustaz yang dulu menjadi gurunya. Sampai saat ini Ustaz Ilyas belum menikah padahal umurnya sudah menginjak 38 tahun. Entahlah Yulia juga tidak tahu mengapa gurunya ini masih sendiri padahal ibadah pernikahan adalah salah satu keharusan untuk mendapatkan pahala juga. Ustazah Ainun, Ning masih ingat. Ingat, sekarang bagaimana kabar beliau, Ustaz? Alhamdulillah dia baik. Sudah lama menjadi guru di madrasah aliyah yang ada di kotanya. Walaupun sudah dikeluarkan dari pesantren ini, kami semua sebagai pengajar di pesantren ini sering menanyakan kabar Ustazah Ainun. Yulia menanggapinya dengan senyuman kecil. Ustazah Ainun, mana mungkin ia lupa. Wanita itu dikeluarkan sebagai pengajar karena ulahnya, dan karena kelalaian Ustazah Ainun. Sendiri dia dikeluarkan sebagai peraturan pesantren yang tidak boleh dilanggar. Ning, pria keturunan Jawa yang merantau ke kota ini, dan bekerja sudah puluhan tahun. Sebagai ustaz ini, menghentikan langkah kakinya. Yulia ikut berhenti berjalan. Ya, Ustaz Ilyas. Ah tidak ada, afwan Ning. Alis tebal Yulia mengernyit. Dia mengedipkan bahunya acuh akan tingkah aneh dari ustaz yang satu ini. Sampai di belakang asrama, terlihat sosok anak lelaki berkoko merah tengah bermain bersama para santri yang umurnya jauh di atas Azhar. Azhar pulang. Bisa-bisanya kamu bermain bukannya belajar. Kalau Ubi tahu kamu mau kena marah. Mata Azhar membulat seketika. Emi kenapa ada di sini? Jemput kamu. Sekarang kembali ke kelasmu, dan ikut belajar bersama Hasyal. Dengan kesal Yulia menjewer telinga anaknya walaupun tidak terlalu kencang. Siapa yang bilang Azhar ada di sini? Pasti Kang Abdul kan? Bukan, pamanmu yang bilang. Cepat jalan. Mainkan ada waktunya, Azhar. Sekarang waktu kamu belajar bukannya main. Yulia memukul pantat anaknya ini supaya jalan. Terpaksa Azhar pergi sambil memendang sendu kelerengnya yang hanya bisa dia tinggalkan. Para santriwan hanya bisa menunduk, takut terkena marah karena sudah mengajak Azhar bermain. Udah aku bilang aku nggak mau bolos, nanti kalau Emi sama Ubi tahu bisa-bisa aku kena marah. Kesal Hussein sebab Nono mengajaknya pergi. Yakin gak mau? Di Jalan Sarinda ada band rock terkenal loh. Aku dan Pandu akan ke sana. Ayahku tidak akan memarahiku karena dia sayang padaku. Begitu juga ayahmu, tidak mungkin marah padamu, Sein. Hussein tetap menggeleng. Ternyata bukan hanya orang dewasa saja yang mencintai band rock. Ada juga anak seusia Nono yang menyukai musik tersebut. Sein tuh suka grup hard rock bukannya band gituan, apalagi musik rock buat jantung orang maraton tahu nggak karena suaranya. Jika dibandingkan rock dan K-pop menurut Hussein mendingan K-pop sebab tidak terlalu berisik. Selera orang memang berbeda-beda. Hard rock apaan tuh? Pasti grup nggak terkenalkan. Rock yang terkenal bahkan mendunia. Dasar kamu nggak tahu apapun. Hussein menyengir lalu membusungkan dadanya. Kamu belum tahu aja grup hard rock itu keren. Di pesantren keluargaku bahkan punya grupnya. Dan tentu saja udah terkenal di mana-mana, sampai kalau ada acara pernikahan, atau acara keislaman, pasti grup hard rock. Ar-Rahman yang akan memeriahkan acara dengan sholawat mereka. Gak mau tahu aku? Kalau kamu nggak mau bolos ya udah. Dasar anak nggak asik sekarang mah kamu, mirip abangmu itu yang nggak asik. Hussein melambaikan tangannya dengan santai pada Nono yang pergi dengan Pandu. Mereka berdua benar-benar akan membolos.
Entah tahu dari mana jalan keluar dari sekolah. Ini selain jalan keluar di depan.